Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiyah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Khususnya kita yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan Allah anak, istri, keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah dengan berkah majelis kekasih Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para sesepuh, mobil khusus Sahibul Hajah, Sahibul Bait, yang kami hormati Ketua LDPKN Pondok Pesantren Surya Raya. Alhamdulillah sudah kita usulkan dan mudah-mudahan secepatnya direalisasi oleh pusat, yaitu Ustaz Aminuddin dan seluruh jajaran kepengurusannya. Kami hormati para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meninggalkan sesaat kesenangan-kesenangan, kesibukan-kesibukan duniawi kita dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Mas-Sohibul Wabatajul Arifin, yang pada kesempatan saat ini, pada detik ini, yaitu kita mengikuti tuntunan bimbingan beliau dalam rangka melaksanakan khidmat ilmiah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita lakukan pada saat ini jangan kita anggap ini sesuatu yang umum atau biasa, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena orang yang mampu mengikuti jejak langkah para wali Allah, wabil khusus di dalam mengikuti tarbiyah tuntunan para wali tersebut, hanya orang-orang yang Allah pilih dan Allah berikan kekuatan, kemampuan. Enak saat ini di rumah tidur ya, kan jam-jam ngantuk boleh, hujan-hujan, dingin-dingin lagi, tinggal melihat tiruling membantal selesai. Nah, tapi kita tinggalkan semua kesenangan, kenikmatan duniawi itu, semata-mata kita terus belajar. Walaupun sudah sepuh, karena belajar tidak dihitung, dibatasi oleh umur. Bersyukur di akhir penghujung umur kita lebih semangat untuk belajar sebenarnya, karena harapan kita ketika akhir daripada perjalanan hidup kita di dalam dunia, kita sudah memperbaiki kehilapan, kealpaan, kesalahan kita di masa yang silam. Dahulu kita sibuk dengan kenikmatan, kesenangan duniawi, sibuk bekerja, sibuk mencari ketenaran, sibuk mungkin mencari pangkat dan jabatan, sehingga kita melupakan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang kita laksanakan atau kita jalani pada kesempatan saat ini ketika dalam dunia. Nah, maka kehidupan yang akan datang itu sebenarnya dari saat ini kita untuk meraihnya, bukan setelah dikubur lalu kita mencari kehidupan itu, tidak bisa. Nah, maka mudah-mudahan
di penghujung umur kita semakin lebih baik daripada hari kemarin, karena kata Rasulullah, orang yang baik itu, orang yang untung itu yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, mungkin dulu kita tidak punya guru, sekarang punya guru. Dulu kita tidak rindu kepada la ilaha illallah, sekarang rindu. Dulu kita tidak pernah merasa rugi ketika lupa kepada Allah, sekarang kita merasa ada satu kerugian besar, akhirnya kita mau mencari. Karena jangan sampai kita rugi berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, maka akhirnya kita hidupkan lagi zikir tadi di dalam qalbu kita. Nah, ini yang akhirnya di dalam perjalanan spiritual rohiyah, orang ini sudah ada perubahan sebenarnya. Yang tidak rindu la ilaha illallah sekarang rindu. Berarti kan sudah perubahan rohani, sudah berubah. Dulu cuek, dulu tidak peduli. Padahal kalimat itu yang nanti dia diakhiri dengan itu dalam kehidupannya. Tidak ada kalimat yang lain. Yang tidak pernah lupa mengingat, tidak pernah mengingat Allah, tidak merasa kita mengingat Allah itu sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam kehidupan setiap individu umat Islam, dari orang awam sampai kiai. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan itu. Nah, maka ini satu anugerah. Maka Bapak Ibu Ikhwanul Akhwat, nikmat yang sangat besar ini, kata Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kufur? Kufur artinya tidak mensyukuri kepada nikmat. Nah, nikmat Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, dulu kalian mati lalu dihidupkan oleh Allah. Mati kalau kita menurut pandangan syariah, mati berarti terpisah antara roh dengan jasad. Itu mati menurut syar'i. Tapi menurut sufi bagaimana? Dan dalam hadis Rasulullah pun menjelaskan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, yang ingat hatinya kepada Allah, dengan orang yang lupa kepada Allah, itu seperti orang yang hidup berada di tengah-tengah bangka yang berserakan. Nah, berarti ketika dia telah menerima talqinul dzikri minasy, secara hakikat dia dibangkitkan daripada kematian. Mati hati daripada mengingat Allah, asik dengan dunia, lupa kepada Sang Pencipta yang senantiasa memberikan kenikmatan yang kekal dan abadi. Nah, ini yang kita syukuri. Jadi para ikhwan, itu suatu anugerah nikmat bahwa kita telah dihidupkan qalbu. Ini hidup yang hakiki sebenarnya. Dan ini terus kehidupan rohani itu bukan hanya hidupnya ketika hidup bersama dengan roh, jasad jasmani, tetapi dia terus berkesinambungan sampai nanti ketika di dalam kubur, sampai di padang mahsyar. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu kan. Maka hidupnya qalbu itu hakikatnya dia senantiasa terjaga dengan Tuhannya. Ketika senantiasa terjaga dengan Allah, maka ketika itu dia senantiasa di dalam lautan rahmat kasih sayang Allah. Nah, untung dan orang mengira nikmat itu hanya kesenangan duniawi. Mohon maaf kalau yang sudah tua-tua ini apalagi dinikmati dunia ini. Makan daging, giginya tidak buat gigi. Makan kacang, nyuruh istrinya di blender dulu. Mau makan jagung bakar harus diiriskan dulu, dapat diparut dulu, baru itu pun tak usah mikir, main bola aja di dalam itu, mutar sana mutar sini, gol. Main bola, mutar sana mutar sini kan di dalam, gol. Jadi apa lagi yang kita nikmati kalau tidak kenikmatan rohani, kenikmatan bersama dengan Allah. Nah, ini kalau tidak bertemu dengan guru, bisa tidak kita merasakan kenikmatan itu?
Bisa tidak kita merasakan bagaimana hudurul qalbi ma Allah itu? Hati kita senantiasa bisa wukuf di hadarat Allah. Kalau tidak punya guru tidak bisa. Nah maka kaifa takfuruna billah, bagaimana kita bisa kufur dengan nikmat Allah yang ketika kita telah mendapatkan zikir, yang dulu lupa menjadi ingat, dulu hatinya mati menjadi itu nikmat yang besar. Orang mengira nikmat itu materi aja. Ketika diberi dunia ini nikmat, belum tentu dunia yang diberi Allah itu jadi nikmat, mungkin itu jadi bala. Ketika diberi nikmat dia tafakur, merasa lebih hebat, merasa lebih daripada yang lain. Ini nikmat lahiriah, hakikatnya ini ada. Nah tapi orang yang telah mendapat talqin dzikir minasyaitan, lalu qalbunya bisa wukuf, hidup senantiasa bersama dengan Tuhannya, ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi dunia. Kita pernah sampaikan di Jakarta Selatan, Bapak Ibu, ketika sampai misalnya seandainya dicabut zikir itu dari dalam hati sampai, mau tidak sampai diganti dengan uang 100 juta? Tidak mau, kata mereka. Karena kematian harus dengan itu, tidak ada bisa dengan jalan lain. Kematian dengan la ilaha illallah, atau ketika lisan tidak bisa berzikir menyebut kalimat itu karena sudah lumpuh, kita tidak punya kekuatan tenaga lagi. Karena mengucap kalimat itu sesuatu yang luar biasa itu nilainya. Dan ternyata nanti tidak mampu tenaga untuk mengucap itu. Kita punya zikir khafi dalam hati kita. Misalnya orang yang sudah sakit, yang makan enggak, minum enggak, ngomong aja enggak kedengaran lagi suaranya, enggak kedengaran lagi ngomong, enggak punya tenaga lagi sudah. Nah maka kita masih punya zikir khafi. Nah ketika ini dicabut dari dalam qalbu kita, sedangkan itu harganya adalah kenikmatan yang kekal dan abadi di sisi Allah, yang tidak ada nilainya kenikmatan duniawi ini. Nah ketika itu dicabut, mau tidak kita diganti dengan 100 juta, 200, 300 sampai sembilan, kata mereka tidak mau. Berarti harganya nur yang ditanamkan mursyid itu tidak ada nilainya daripada kehidupan dunia ini. Nah ini nikmat yang sangat besar. Bagaimana kita tidak bersyukur? Kaifa takfuruna billah, bagaimana kita tidak bersyukur? Maka alhamdulillah, terima kasih ya Syekh. Alhamdulillah, saya yang jahil, saya yang bodoh, saya yang mengira sudah berada di tebing api neraka, saya yang sudah putus asa dalam hidup, saya yang sudah pasrah, saya yang sudah mengira sudah jadi bakaran api neraka. Setelah bertemu dengan wali Allah, ini diselamatkan. Itulah manfaatnya, anugerahnya, keuntungan orang yang berjumpa dengan seorang wali, yang orang itu disebut oleh para ulama dengan sebutan khiyaru khalqillah. Para aulia Allah itu termasuk di dalam kelompok khiyaru khalqillah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Jadi Allah itu punya hamba pilihan. Jadi Allah menciptakan hamba ini, ada hamba yang diunggulkan Allah, ada. Semua itu yang orang punya produk, tanyanya panjang sama Pak Ketua Ustaz Amin, apa produk andalan Maximek? Tanya masih tahu ada. Atau apalah misalnya, ada dari seluruh produk-produk yang dibuat itu, ada di antara produk itu produk andalan. Allah menciptakan hambanya ini, ada khiyarul khalqillah, hamba-hamba yang terbaik di antara yang lain. Siapa? Yang pertama yang terbaik di antara hamba Allah yang Allah pilih adalah anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Itu khiyarul khalqillah, itu sudah tidak diragukan lagi. Dan mereka sudah diberikan satu stempel khusus dari Allah
mereka itu memiliki satu sifat istimewa, adalah maksum. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Maka dia khirarul khalq, ini hamba Allah yang terbaik, urutan pertama. Dia maksum. Para nabi dan rasul itu sudah mendapat satu khususiyah, Allah yang jaga. Dia maksum karena ini jadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semesta alam. Kalau tidak maksum, maksum apa artinya dia? Terpelihara dari dosa. Baik itu dosa besar, dosa kecil, jangankan yang makruh, yang syubhat pun mereka Allah jaga. Karena ini manusia pilihan yang pertama. Nah, kalau yang pertama aja sudah gagal, bagaimana yang lain? Kalau misalnya produk unggulannya aja sudah tidak bisa diunggulkan. Misalnya nabinya bisa salah, nabinya bisa melakukan maksiat dan sebagainya. Ini satu kegagalan produk berarti kan. Nah, ini istimewanya. Nah, setelah para nabi, siapa yang mengikut mereka itu? Itu para sahabat mengikuti para nabi. Nah, kita hidup jauh dari para nabi. Ada lagi kelompok khiyarul khalqillah. Siapa lagi? Yang di bawah derajat daripada anbiya wal mursalin, itu adalah aulia, para wali-wali Allah, para ulama, para aulia. Nah, maka para wali-wali Allah ini mereka disebut dengan khiyarul khalqillah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Nah, maka sangat rugi besar orang yang tidak mengikuti orang itu. Pada zaman Nabi, rugi besar yang tidak mengikuti Rasulullah. Nah, setelah masa kenabian sudah habis, tinggal risalah nabawiyah, ajaran-ajaran kenabian yang diteruskan oleh para sahabat, para santri-santrinya Rasulullah. Disambung terus, diajarkan kepada tabi'in, wafat lagi sahabat semua, tabi'in lalu mengajarkan kepada tabi'at tabi'in, wafat lagi tabi'at tabi'in, diajarkan lagi, wafat tabi'in, tabi'at tabi'in mengajarkan lagi kepada ulama salaf, wafat lagi tabi'at tabi'in, ulama salaf mengajarkan kepada ulama khalaf lagi mengajarkan kepada ulama mutaakhirin, terus kepada sampai ulama muttabi mengikut kepada ulama terdahulu. Maka generasi tafa'ul. Nah, maka setelah dari khiyarul khalqillah yang urutannya tadi para anbiya, ulama, para wali Allah. Nah, di antara wali Allah ini, hamba Allah pilihan, si wali ini siapa yang lebih bagus? Di antara yang terbaik itu tadi, wali ini baik. Semua wali itu baik. Tidak ada kekasih Allah yang tidak baik. Kalau tidak baik, mana mau Allah jadikan kekasih? Allah maha sempurna di dalam memilih kekasihnya. Kalau kita milih kekasih belum tentu benar karena digombal Mbak lalu akhirnya luluh beliau, padahal asalnya benci. Atau rancak dikirimi dan semua ditukarkannya nasi, datangi, akhirnya luluh. Tetapi Allah tidak seperti memilih, itu tidak seperti kita. Tahu ini yang terbaik di antara hamba-Ku, ini terbaik. Yang terbaik di antara wali Allah, kekasih Allah yang hendaklah kita temani, kata para ulama di dalam kitab Aqidatun Najib. Di antara wali yang mana? Wali yang bisa memberikan kepada riyadhah dan tarbiyah. Wali yang bisa memberikan latihan-latihan rohani dan tuntunan kepada Allah. Berarti kalau kita lihat secara garis besar, khiyarul khalqillah, hamba Allah yang terbaik, termasuk di dalamnya wali-wali Allah. Secara garis besar wali itu terbagi menjadi dua.
ada wali kewalian amaliyahnya untuk dirinya, dan kita mendapat berkah mengenal dengan orang itu. Tetapi ada wali yang kewalian dengan kewalian yang telah dicapainya, dia bisa membawa orang menjadi wali Allah. Nah, maka ini tarbiyah namanya. Nah, di antara dua wali ini yang mana yang sangat baik kalian temani, kata mereka? Wali yang mampu membimbing. Maka kalau secara kesimpulan disebut dengan waliya mursyidah. Maka waliya mursyid ini jangan dijauhi, dicari sebenarnya walaupun mereka jauh. Ini kadang dia dekat kita jauhi, aturan walaupun jauh maka hendaklah kita cari, karena Allah mengatakan ini khiyarul khalqillah, hambaku yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik kadang mau kita temani, berarti menemani yang terburuk. Kalau berkawan dengan terburuk akhirnya menyesal. Nah, ini biarlah. Maka bertemu dengan orang yang seperti itu satu anugerah yang luar biasa. Fakaifa takfuruna billah. Bagaimana kita mengkufur, tidak mensyukuri nikmat telah bertemu dengan seorang hamba-hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang pilihan. Kan sedikit hamba Allah di bumi ini, semuanya hamba Allah. Tidak ada hamba-hamba yang lain, dan artinya ciptaannya Allah semua secara hakikat. Nah, tapi yang istimewa kan sedikit. Misalnya biarlah satu Kalimantan Tengah ini penduduknya misalnya 3 juta. Yang terpilih hanya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pejabat-pejabat tinggi kan hanya sedikit. Dari 3 juta itu paling-paling hanya 100 orang. Presentasinya sangat jauh dari berapa triliun hamba Allah yang dipilih Allah jadi nabi, jadi rasul hanya berapa ribu orang aja. Yang dipilih Allah jadi wali hanya berapa juta orang aja. Dari berapa juta itu tadi mungkin 1 juta untuk hamba Allah ini triliunan banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai akhir umat ini. Nah, dari yang 1 juta misalnya itu wali, yang dipilih Allah menjadi wali yang mampu mentarbiyah, mendidik rohani muridnya paling hanya berapa orang. Nah, ini apa sudah bukan satu istimewa? Berarti orang ini bukan orang biasa. Nah, maka kita itba, jangan dijauhi. Artinya jangan dijauhi kekasih Allah, jangan jauh dari majelisnya para sufi itu tadi. Jangan jauh dari majelisnya wali itu tadi. Maka Abah menuntun, kata beliau, bisona namakan ini tarbiyah namanya. Walaupun dia belum bertemu dengan beliau, secara rohani sudah berkumpul bersama dengan wali itu. Secara fisik belum pernah berjumpa, tetapi secara rohani telah mendapat tuntunan, bimbingan, dan buktinya mana? Buktinya dia lupa bisa spontan jadi ingat. Buktinya kita tidak rindu dengan la ilaha illallah, spontan kita langsung rindu dengan la ilaha illallah. Dan banyak lagi Nah, ini sudah menunjukkan tentang ketinggian, kedudukan, keistimewaan wali yang mampu memberikan tarbiyah tadi. Nah, maka ini jarang ditemukan. Para ikhwan wal akhwat, bapak ibu, pegang erat-erat, jangan sampai lepas, karena mencari wali yang mampu mentarbiyah, memberikan riyadhah amalan-amalan untuk mendidik rohani para murid itu sedikit. Kedudukan wali yang mampu mentarbiyah itu tadi seperti kedudukan para rasul pada masa dulu. Kedudukan wali dengan kewalian, dia mengamalkan satu amal lalu menjadi wali, dan dia tidak diberikan hak untuk menuntun umat, kedudukannya sama seperti Nabi pada masa lalu. Nabi boleh tidak dia mengajarkan Islam? Tidak boleh. Nabi tidak diperintahkan tabligh.
Tidak ada misalnya Nabi Khidir punya syariat ini, tidak ada syariatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir boleh memberikan amalia banyak dahulu, seperti salawat Bani Hashim. Salawat Bani Hashim yang menjadi amalan semua ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, itu salawat Bani Hashim itu kan ijazah dari Nabiullah Khidir kepada Syekhona Khalil Bangkalan, diijazahkan kepada Syekh Abdullah Mubarak, abahnya Abah Anor, lalu ditindaklanjuti di dalam kemursyidhan Abah Anor. Semua mengikuti apa yang menjadi tuntunan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Itu silsilah mata rantainya itu musalsal. Musalsal itu lebih sahih daripada yang sahih, karena turunnya kelihatan dari Syekh Al-Sudari, Nabi Khidir, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abdullah Mubarak, Abah Anam ke kita, hanya 3 tingkatan. Boleh kita amalkan kalau amaliyah yang diberikan para nabi, tapi dia tidak bisa memberikan, mengajarkan syariatnya Nabi Khidir, tidak ada. Syariatnya Nabi Sis, tidak ada. Atau syariatnya Nabi Syam'un Al-Ghazi yang informasinya itu Nabi pada zaman Bani Israel, tidak boleh diamalkan karena dia tidak diperintah. Nah, sama seperti wali biasa, tidak diperintahkan Allah mentarbiyah murid, mendidik orang lain, dan diperintah. Misalnya anggaplah kita dengan mengamalkan apa yang telah dituntun oleh Abah Anor, ikhwan dengan kesungguhannya, lalu diangkat Allah derajatnya jadi wali. Setelah jadi wali, boleh tidak dia mengajarkan, menuntut, sini sama yang belajar sama saya dengan seperti amalan saya ini, nanti kamu saya tuntut jadi wali Allah? Tidak boleh, karena dia tidak punya hak untuk membawa rohani manusia menuju Allah, hanya bisa berangkat sendiri, tidak punya travel. Kalau punya travel kan boleh bawa orang banyak, karena punya agen resmi. Kalau dia tidak ada izinnya, kata orang dia, apa rombongan mana ini? Siapa penanggung jawabnya? Ada badan hukumnya tidak? Jadi kacau, ya. Kalau di stop orang ini tidak boleh masuk, nyesal semua. Nah, maka artinya bahwa kita bersyukur kita telah mendapat anugerah yang besar di penghujung umur kita. Amalkan sungguh-sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hidup ini sekali, kita nikmati akhir daripada perjalanan hidup, sehingga kita tidak menyesali pada kehidupan kita yang dahulu, tapi kita menikmati akhir daripada perjalanan. Allah melihat bukan awalnya, yang Allah lihat adalah akhirnya. Kalau sejarah melihat awal, tidak ada yang bagus. Rata-rata sahabat Nabi itu 99% tidak ada awalnya yang bagus. Sayyidina Umar awalnya bagus tidak ya? Khalid bin Walid awalnya bagus tidak? Sayyidina Hamzah awalnya dari yang bagus, tapi akhir dalam perjalanan kehidupan mereka semuanya jadi pahlawan Islam, berjuang Islam, akhirnya nyaman kenal sejarah. Kita silahkan dulu maksiat, mungkin karena kita kalah dengan nafsu duniawi, kesenangan syahwat, tapi sudah tua, kita tinggal menikmati asik dengan Allah, asik dengan zikir kepada Allah, asik duduk di majelis-majelisnya kekasih Allah. Jangan lihat banyak sedikitnya, Allah tidak melihat banyak sedikitnya. Dan kita jangan berkecil hati ketika kita sudah mengucap. Nabi Nuh ngajak berapa tahun ya? Nabi Nuh ngajak itu selama 900 tahun lebih, sampai Nabi Nuh ngeluh, sampai Nabi Nuh munajat kepada Allah, ya Allah, malam beliau munajat, saya sudah mengajak umat ya Allah siang dan malam. Kita siang malam enggak kan? Paling aja Pak kita ini ada merasa repot, sibuk, saya masih suka dunia. Kalau ikutkan khusus orang tua, saya belum tua lagi, padahal sudah 65 umur. Itu belum tua, padahal sudah tua. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah, istiqomah terus
Orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kemuliaan-kemuliaan. Ketika dia sakit, dia tidak mampu hadir, dia Allah tetap memberikan fadilah, keistimewaan orang yang duduk di majelis, karena seandainya dia sehat, tidak udzur syar'i, udzur yang dilarang oleh syariat untuk melakukan sesuatu perkara tadi, karena sakit dan sebagainya, maka dia tetap mendapat fadilah, kebaikan-kebaikan itu, karena udzur yang menyebabkan dia tidak bisa hadir. Itulah untungnya orang istiqomah. Sekali lagi, jangan lihat banyak sedikitnya, kita pandang, kita mengamalkan ini mengikuti tuntunan wali Allah. Nah, kita ada tahu, kita mungkin yang sedikit inilah nanti jadi kekasih Allah. Sejarah Ashabul Kahfi dulu banyak enggak ya? Ashabul Kahfi itu kan hanya orang 6, 7 dengan anjing yang kitmir itu. Berapa banyak orang di kampung itu karena enggak mau. Ya beliau aja 7 itu sungguh-sungguh. Ini berapa orang kan? Ini aja sampai mati enggak apa-apa. Matian sikung dan satu habis ya sudah. Dan anak cucu kita akan tumbuh dengan berkah, keistimewaan kakeknya, mbah-mbahnya. Nanti insya Allah ya, Allah akan menuntun anak cucu kita dengan kesungguhan kakeknya, dengan kesungguhan ayahnya. Allah besar. Mudah-mudahan bermanfaatnya, dan kita senantiasa tergolong menjadi orang yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Masrahibul Wafatajul Arifin. Wallahu bisawab. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.